Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita akan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini membawa kita semakin melekat dengan Tuhan. Dan doa pagi ini biarlah menjadi berkat bagi hidup kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Kembali saat ini kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, mengajar kami lewat firman-Mu. Dan kami memohon belas kasihan Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, supaya apa yang kami dengar, di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu dari hari lepas hari. Ya Bapa, hamba-Mu terbatas. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, selama kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita terjebak di dalam rutinitas hidup keberagamaan. Ya, dan ini tidak pernah kita sadari selama ini. Karena kita berpikir menjadi orang Kristen itu yang penting hari Minggu kita ke gereja, atau tengah minggu kalau ada ibadah kita juga mengikuti ibadah, dan beberapa kegiatan rohani lainnya. Lalu kita merasa itu semua sudah cukup. Ketika kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah cukup sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, pada akhirnya kita sudah tidak pernah lagi mau memperkarakan hidup kekristenan kita secara benar. Perhatikan itu. Karena begini, kita harus menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen itu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mengerti bahwa harga yang harus kita bayar ketika kita mengaku percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti segenap hidup kita harus diserahkan menjadi milik Allah Bapa di sorga. Jadi hidup kekristenan itu bukan sebagian hidup. Perhatikan ini, hidup kekristenan itu bukan sebagian hidup. Tetapi hidup kekristenan itu segenap hidup. Saya suka memakai istilah begini, harus 100%. Ini artinya, kalaupun 99,9% pun tidak boleh. Harus 100%. Kenapa demikian? Karena ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, berarti kita harus tunduk di dalam pengaturan Allah, hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah Kristen, kita harus mengerti Kristen itu berarti sama seperti Kristus. Artinya, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap gerak kehidupan kita. Tidak boleh kurang sedikit pun, saudaraku. Nah, kita harus menyadari perjuangan untuk hidup mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu tidak gampang, saudaraku. Itulah kenapa saya katakan tadi, kekristenan itu bukan sebagian hidup, tetapi segenap hidup. Saya ulang sekali lagi, segenap hidup. Kalau kita memberi hanya sebagian hidup, yang penting kita hidup sebagai orang yang beragama Kristen. Kalau hari Minggu kita ke gereja 2 jam, lalu kita merasa itu sudah cukup. Saya harus katakan, kekristenan kita ada yang salah. Perhatikan itu. Karena mengikut jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu harus seluruh hidup kita.
Ingat firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau sudah dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, itu berarti segenap hidup kita harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi mari kita periksa hidup kita, jangan sampai masih ada sebagian hidup kita yang kita pakai untuk menikmati apa yang kita inginkan, untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Saya harus katakan, kalau kita berkata kita ini orang Kristen, lalu kita masih hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, itu berarti kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa tidak berkenan? Karena ketika kita hidup menikmati dunia ini, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah hidup memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Sebab kita masih mencuri sebagian hidup kita untuk memuaskan hawa nafsu diri, untuk hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita. Ini persoalannya. Jadi di awal tadi saya katakan, kalau tidak 100% hidup kekristenan kita salah. Perhatikan itu saudaraku. Kalau tidak 100%, saya suka pakai istilah ini, hidup kekristenan kita palsu. Saudaraku, perhatikan ini. Kita hidup sebagai orang percaya itu tujuannya bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu supaya pada akhirnya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Karena kalau kehidupan kita tidak ditemukan sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Padahal sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, harapan kita satu. Ketika nanti kita berada di balik kematian, kita akan diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi mari perhatikan hidup kita. Apakah kita layak diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga kalau selama hidup di dunia ini kita tidak pernah berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Kita tidak pernah sungguh-sungguh berjalan mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ketika nanti kita berada di balik kematian, kalau wajah batinia kita ini tidak benar-benar serupa dengan Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita harus ingat itu. Lalu bagaimana kita bisa menjalankan hidup kekristenan kita secara benar? Artinya berjalan mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara perhatikan ini, tidak ada cara lain. Kita harus menanggalkan segala sesuatu. Apapun itu keinginan diri, hawa nafsu diri, semuanya itu kita harus tanggalkan. Kita kosongkan ya bejana hati kita dari semua keinginan diri kita. Lalu kita hidup mengenakan hidupnya Kristus. Supaya kita bisa berkata seperti apa yang firman Tuhan katakan, hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Perhatikan itu, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhannya secara lengkap, Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mari kita sadar akan hal ini saudaraku, supaya ketika kita berkata hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, maka di dalam setiap gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, baik dalam perkataan, sikap, gerak, pikiran, tindakan, perbuatan-perbuatan kita, semua tingkah laku kita, kita akan memperhatikan itu supaya apapun yang kita lakukan di dalam seluruh gerak kehidupan kita, itu sepikiran, seperasaan dengan
Allah Bapa di sorga. Inilah yang firman Tuhan maksudkan. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saudara perhatikan itu. Kalau kita memiliki prinsip hidup yang demikian, kita baru bisa berkata seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan yang kita dapatkan apa? Keuntungan yang kita dapatkan adalah ketika kita menutup mata, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan Bapa di sorga mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, dengar ini. Ketika kita menutup mata dan kita dikenal oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya, maka nilainya itu lebih daripada dunia ini dengan segala isinya. Perhatikan itu. Tidak ada nilai hidup yang lebih berharga, yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak berkenan, Allah Bapa di sorga tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Ketika tidak dikenal sebagai anak-anak Allah, kita akan ditolak oleh Allah. Dan ini keadaan yang sangat mengerikan. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita bisa mengambil keputusan untuk berubah, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat, sebelum kita menutup mata, sebelum pada akhirnya di kekekalan nanti kita akan menyesal tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang terus menyadarkan kami. Kami harus berubah, kami harus mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang salah selama ini. Maafkan kami, ampuni kami, kalau selama ini kami masih mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Firman-Mu menegur kami, menyadarkan kami, dan kami mengambil keputusan untuk menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Lalu di sepanjang hari hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.